Hai semuanya, kenalin, aku Kadek Ratih Haryani Utami, absen 17 dari 11 MIPA 4. Di video kali ini aku bakal menceritakan sedikit biografi dan perjuangan dari tokoh Ahmad Subarjo dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Subarjo lahir di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Ayahnya bernama Teguh Muhammad Yusuf, keturunan bangsawan Aceh dari Pidi, dan ibunya bernama Wardina, keturunan Jawa Bugis dan anak dari camat Teluk Agung di Cirebon. Ahmad Subarjo adalah salah satu tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Pemikiran Ahmad Subarjo mengenai rasa kebangsaan telah muncul saat ia menempuh pendidikannya di ELS. Semasa menjadi mahasiswa, Ahmad Subarjo aktif menyuarakan gagasan dan pemikirannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui organisasi Persatuan Mahasiswa Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, Ahmad Subarjo bekerja sebagai peneliti di kantor Biro Research Angkatan Laut Jepang. Ahmad Subarjo juga bergabung dalam Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Menjelang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ahmad Subarjo memiliki peran penting yaitu menengahi konflik antara golongan muda dengan golongan tua pada peristiwa Rengas Dengklok. Latar belakang Ahmad Subarjo sebagai pemimpin kantor peneliti Biro Research Angkatan Laut Jepang di bawah kepemimpinan Laksamana Maeda membuat Ahmad Subarjo memiliki hubungan baik dengan para petinggi militer di Jepang. Saat peristiwa Rengas Dengklok, di mana Soekarno dan Hatta diculik, Ahmad Subarjo mengetahui keberadaan Soekarno dan Hatta dari Yusuf Kunto, salah satu anggota PETA yang menginformasikan keberadaan dan alasan diculiknya Soekarno dan Hatta. Setelah mengetahui keberadaan Soekarno dan Hatta, Sudiro dan Subarjo menuju ke Rengas Dengklok untuk menemui pemuda dan menjemput Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Golongan muda yang diwakili oleh Wikana ingin segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, sedangkan di pihak golongan tua ingin proklamasikannya sesuai dengan perhitungan politik dan perlu kerjasama dari Jepang secara de facto. Namun hal ini ditolak oleh golongan muda. Karena adanya perdebatan antara golongan muda dengan golongan tua, maka diadakanlah rapat. Dalam rapat yang dilaksanakan di rumah Laksamana Maeda, Subarjo mengajak golongan muda yang diwakili oleh Wikana untuk berunding dengan golongan tua. Berdasarkan hasil perundingan itu, didapatkan bahwa proklamasi akan diadakan di Jakarta. Dengan meyakinkan para pemuda tentang pelaksanaan proklamasi secepat mungkin, Subarjo berhasil membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Dengan berhasilnya Subarjo membawa Soekarno dan Hatta ke Jakarta, konflik antara golongan muda dengan golongan tua dapat terselesaikan dan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilanjutkan. Alasan mengapa memilih tokoh Ahmad Subarjo karena dengan beliau kita mengetahui bagaimana sulitnya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan dengan beliau kita belajar bagaimana gigihnya beliau mempertahankan nyawa demi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sekian video ini dan thank you for watching.